seperti yang disampaikan oleh Bu Lilis tadi, Bapak Ibu akan didatangi oleh Irjen atau oleh BPK untuk kemudian diaudit apakah benar pada tanggal 3 Mei misalnya, atau sekarang tanggal berapa ini? 13 Mei ada perjalanan dari Bali ke Surabaya dengan menggunakan Lion, gitu kan? Kemudian airport tax-nya itu adalah 40.000 kali 2. Itu harus ada buktinya, dan bukti itu harus diaksikan. Jangankan gini ya Bapak Ibu, kepada saya saja yang disebut sebagai tim Ditlem Kerma, maka pada saat audit keuangan kemarin, saya sempat ditelepon oleh Bu Dwi, Bu Cici, ini ada perjalanan Bu Cici pada tanggal 3 April pertama, tetapi kok berubah menjadi 20 April. Padahal seluruh tiket, seluruh ini sudah saya sampaikan di sana. Ternyata apa? Saya dicek sampai ke Garuda, ternyata tidak ada perjalanan 5 April atas nama Cici Sri Cahyandari. Saya katakan, saya memang tidak berangkat tanggal 5 April. 5 April itu adalah tiket yang saya beli, kemudian diubah menjadi tanggal 20 April. Nah, ternyata bukti perubahan itu sempat tidak terbaca. Jadi bukti perubahan penerbangan saja itu menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Karena boarding pass saya itu tertanggal 20 April. Tidak ada boarding pass tanggal 5 April gitu. Nah, ini yang sering terjadi dan Bapak Ibu menjadi alfa untuk mengarsipkan dengan baik. Nah, kemudian dalam setiap kegiatan yang sudah ada di dalam proposal, Bapak Ibu harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan itu, baik laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan, maupun laporan kegiatannya dalam bentuk laporan per kegiatan, gitu kan? Nah, ini laporan seperti ini per kegiatan disusun dalam bentuk laporan yang tadi, laporan interim dan laporan akhir yang harus diserahkan kepada pemberi dana, yaitu ke Ditlem Kerma. Lanjut. Nah, di dalam pembiayaan ini tidak kelihatan ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Nanti filenya bisa di copy. Dalam komponen pembiayaan yang boleh untuk didanai melalui dana PHPPTS sebenarnya sudah jelas, sudah terang benderang bahasanya Pak SBY, itu ada di dalam panduan PHPPTS tahun 2013. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah katam membaca panduan PHPPTS tahun 2013? Yakin ya katanya? Ujiannya adalah besok pada saat ketemu dengan reviewer, ya kan? Atau ada yang Bapak Ibu belum pernah melihat sendiri, melihat sama sekali bagaimana panduan PHPPTS tahun 2013? Nah, saya bersyukur kalau sekarang Bapak Ibu menyatakan sudah katam panduan PHPPTS tahun 2013. Mengapa? Karena proposal, sebagian proposal yang Bapak Ibu ajukan untuk PHPPTS tahun 2013 itu masih banyak yang nyontek proposal tahun 2012. Yang senyum-senyum atau tertawa-tawa berarti juga, oh kira-kira benar ya katanya Bu Cici, gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau sekarang Bapak Ibu sudah memahami panduan PHPPTS 2013, maka insya Allah besok itu menjadi lebih mudah bagi Bapak Ibu untuk melakukan finalisasi program. Di dalam panduan PHPPTS itu sudah jelas disebutkan komponen biaya yang boleh didanai oleh PHPPTS, dana PHPPTS, yaitu untuk pengadaan barang dan jasa, di dalamnya apa saja sih pengadaan barang? Kok kelihatannya hanya satu komponen saja? Tidak. Pengadaan barang itu meliputi boleh pengadaan bahan pustaka, peralatan laboratorium, kemudian peralatan ruang kelas, furniture, dan peralatan pendukung. Atau bahasanya peralatan ruang kelas ini peralatan TIK, gitu kan? Selain ini juga boleh untuk pekerjaan sipil, selain pengadaan barang dan jasa tadi juga boleh untuk pekerjaan sipil. Pekerjaan sipil itu yang boleh apa? Sebenarnya boleh untuk membangun ruang kelas, ruang perpustakaan,
atau ruang laboratorium dan atau renovasi ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan ataupun ruang untuk layanan mahasiswa. Nah, permasalahannya adalah apakah nanti semua uang itu boleh saya gunakan untuk membangun, Bu? Boleh tidak semua uang dialokasikan untuk pekerjaan sipil? 50%. Tidak boleh. Tidak boleh. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Siapa yang mengatakan bahwa seluruh PHPPTS, uang PHPPTS boleh untuk pekerjaan sipil? Tidak ada. Artinya ini apa? Salah satu tes bahwa Bapak Ibu sudah lulus panduan PHPPTS 2013. Kalau kemudian Bapak Ibu sudah tahu bahwa tidak boleh seluruh dana PHPPTS itu untuk pekerjaan sipil, berapa persen yang boleh digunakan untuk pekerjaan sipil? 40. Bagus. Ini baru namanya penerima grant PHPPTS yang sejati. Artinya mau menerima uangnya, ya mau mempelajari dan bekerja sesuai dengan peraturannya. Kalau kita lelang. Kemudian dana PHPPTS itu boleh juga digunakan untuk pengembangan staf non gelar dalam negeri. Yang dalam hal ini boleh juga digunakan untuk pelatihan keluar institusi atau boleh digunakan untuk in-house training. Nah, biaya yang boleh dibiayai oleh kegiatan ini adalah meliputi biaya hidup bulanan atau harian dan perjalanan dinas PP serta biaya pelatihan ad cost. Kalau kemudian Bapak Ibu melakukan pelatihan misalnya ke Universitas Erlangga untuk penjaminan mutu per orang 3 juta, ya Bapak Ibu bayarnya 3 juta. Jangan bayar, Bu ini sebenarnya bayarnya 3 juta, tapi boleh nggak saya minta kwitansi 5 juta? Nah, itu yang namanya bukan ad cost, gitu kan? Jadi biayanya harus ad cost. Kemudian dana PHPPTS ini hanya boleh untuk 3 komponen ini. Nah, komponen yang keempat itu, apakah kemudian pengelola PHPPTS ini tidak boleh diberi uang jerih payah, uang lelah? Boleh apa tidak? Boleh. Tapi dana itu harus diambil dari dana pendamping. Bapak Ibu sudah menyerahkan dana pendamping belum? Nah, yang belum berarti proses keuangannya tidak akan diproses sebelum dana pendamping itu dimasukkan ke dalam rekening institusi Bapak Ibu sendiri, bukan kepada rekening siapapun juga. Karena apa? Dana pendamping itu yang digunakan untuk mengakselerasi, menghonori Bapak Ibu sekalian di dalam mengerjakan PHPPTS dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pendamping yang tidak eligible dibiayai oleh dana PHPPTS. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan pembayaran Bapak Ibu sekalian. Jadi pelaksanaan pembayaran di sini hanya dikeluarkan oleh bendahara yang memang ditunjuk di situ, kan ada panitia pengelola, kan ada siapa yang ditugasi sebagai bendahara. Apakah langsung PR2 ataukah ada PIC yang ditugasi sebagai bendahara. Nah, sebagai bendahara yang mengeluarkan uang, mohon Bapak Ibu harus berhati-hati. Jangan asal permintaan PIC diberi. Misalnya, Bu saya butuh uang 5 juta. Untuk apa? Untuk kegiatan A. Langsung aja dikasih 5 juta. Nah, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena tadi di dalam pendanaan yang didanai oleh APBN, Bapak Ibu harus tertib administrasi, harus tahu ketentuan-ketentuan apa yang mana yang boleh dibayar, mana yang tidak boleh dibayar. Oleh karena itu, sebelum memberikan uang pembayaran untuk kegiatan, Bapak Ibu harus meneliti bendahara yang maksudnya, yang ditugasi sebagai bendahara, harus meneliti kelengkapan atau ajuan terhadap pembayaran tersebut. Kalau untuk pembayaran misalnya honorarium narasumber dalam in-house training atau instruktur dalam in-house training harus jelas
siapa yang diberi honor, honornya berapa, NPWP-nya berapa, dan ini kena pajak berapa. Apakah kena pajak 15%, apakah 6%, ataukah 5%. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain informasi yang bisa saya berikan, kami berikan, Bapak Ibu yang nanti ditugasi selaku pengelola PHPPTS wajib mempunyai buku panduan pajak, pembayaran pajak. Buku ini tidak harus beli, bisa didapat gratis di tempat-tempat pelayanan pembayaran pajak gitu. Atau kalaupun beli paling juga berapa puluh ribu, tidak mahal. Nah, itu sebagai pegangan Bapak Ibu di dalam melakukan pengelolaan keuangan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu selaku bendahara juga harus menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum di dalam berapa yang harus dibayar, berapa yang harus di-store untuk pembayaran pajak. Nah, bendahara pengeluaran nanti berhak untuk menolak pembayaran jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, walaupun yang meminta itu adalah rektornya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Karena kan sering, Bu, ini saya nggak berani karena yang meminta itu rektor, minta dibayarkan 10 juta. Tetapi 10 jutanya untuk apa? Bapak Ibu tidak punya jelas atau rincian yang jelas. Walaupun itu rektor, jangan diberi ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf pada Bapak Ibu rektor yang ada di sini, gitu kan? Nah, ya ataupun kadang ada yang sering terjadi Bapak Ibu, dan ini menjadi temuan sehingga kita blacklist. Walaupun itu bukan dana PHPPTS misalnya, dana pendamping sudah di-store sebesar 100 juta. 1 minggu kemudian ketua yayasan meminta 75 juta. Untuk apa? Loh, ini kan untuk operasional saya dalam membantu PHPPTS gitu. Ya beliau memang oke, di dalam beberapa hal melakukan perjalanan segala macam. Tetapi itu harus dikeluarkan ad cost sesuai dengan kegiatan. Bapak Ibu tidak boleh memberikan langsung apa ya, blek itu bahasa Jawanya tuh langsung utuh 75 juta tanpa Bapak Ibu tahu rinciannya dipakai untuk apa. Nah, setiap akan meminta uang, maka Bapak Ibu harus meminta rinciannya dipakai untuk apa. Ini untuk kegiatan yang mana, dan Bapak Ibu selaku bendahara harus meneliti apakah benar kegiatan ini membutuhkan biaya ABCDX ini, gitu kan? Itu yang disebut dengan tertib administrasi, dan untuk menghindari kesalahpahaman atau ketemuan agar Bapak Ibu nanti di akhir proyek, di akhir PHPPTS tidak harus berurusan dengan polisi, tidak harus berurusan dengan inspektorat gitu, tidak harus mengembalikan uang ke kas negara gitu kan. Nah, kemudian bendahara pengeluaran ini bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, yang nggak enak itu yang kalau jadi bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan. Ini ketentuan pemerintah. Jadi kalau saya selaku bendahara salah bayar, itu adalah kesalahan saya, sehingga saya yang harus mengganti rugi kesalahan saya. Oleh karena itu kehati-hatian menjadi sangat penting. Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran wajib memperhitungkan kewajiban-kewajiban mana yang dikenai pajak dan mana yang tidak dikenai pajak pihak ketiga. Yang mentahnya tidak ada, Pak. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran, maka Bapak Ibu harus juga mematuhi ketentuan penggunaan materai. Untuk pembayaran atau kwitansi yang di bawah 250.000, maka tidak diperlukan kwitansi. Tetapi untuk pembayaran 250.000 sampai dengan 1 juta, maka kwitansinya itu harus diberi materai 3.000. Oh iya. Sementara kalau pembayaran di atas 1 juta harus bermeterai 6.000. Nah, Bu, kemudian meterainya bisa saya beli dari mana? Ya diambilkan dari dana pendamping, karena dana pendamping itu salah satunya adalah untuk biaya operasional manajemen program. Tidak boleh diambilkan dari dana PHPPTS gitu kan. Oke. Oleh karena itu diwajibkan dana pendamping 10% itu adalah untuk manajemen program. Jadi termasuk untuk ATK, untuk membeli bahan habis pakai, untuk honorarium pengelola PHPPTS, untuk kegiatan lokal karya, untuk kegiatan pengembangan modul gitu kan. Nah, kemudian di
dalam pembayaran proses pengadaan, maka Bapak Ibu juga harus disertakan bukti-bukti sesuai dengan Perpres 70. Saya tidak akan merinci ini secara jelas, tetapi setiap pengeluaran untuk proses pengadaan, termasuk kwitansi dan bentuk kwitansinya, Bapak Ibu harus mengacu pada Perpres 70 tahun 2012 bagi golongan Indonesia Barat, Tengah, dan khusus untuk wilayah Papua itu bisa menggunakan Perpres 84 tahun 2012. Itu khusus, daerah khusus, gitu kan? Sehingga nanti Bapak Ibu yang kemudian di sini ada yang dari Papua, maka Papua itu punya privilege tidak menggunakan Perpres 70 tetapi menggunakan 84, gitu kan? Jadi bukti pengeluaran untuk belanja honor lanjut itu bisa dalam bentuk satu orang satu kwitansi, atau Bapak Ibu boleh membuat daftar penerimaan honor. Misalnya Bapak Ibu ingin memberikan honor pengelola sebagai ketua pelaksana, kemudian penanggung jawab kegiatan, koordinator pengadaan, dalam seperti format daftar honor itu boleh, atau sendiri-sendiri per kwitansi juga boleh. Salah satu. Tetapi yang lebih, kalau per kwitansi itu biasanya Bapak Ibu memerlukan materai. Tetapi kalau daftar penerimaan honor ini Bapak Ibu buat dalam bentuk list, itu tidak perlu diperlukan materai di bawahnya. Kemudian untuk belanja barang, pengadaan ATK itu harus maupun belanja ini harus dilengkapi dengan kwitansi dan faktur, atau kemudian kalau barangnya sesuai dengan Perpres itu harus ada SPK atau kontrak itu sesuai dengan Perpres 70. Kwitansi atau faktur. Untuk perjalanan dinas Bapak Ibu sekalian, maka ini harus ada surat tugasnya. Oleh karena itu di dalam surat pemberitahuan dari Diplomkerma, Bapak Ibu kan diminta untuk membawa surat tugas, betul tidak? Nah, itu pentingnya ini agar apa? Salah satu perjalanan Bapak Ibu nanti ini dapat dipertanggungjawabkan keuangannya. Karena ini perjalanan Bapak Ibu kemarin ini sebagai bagian dari manajemen program, gitu kan? Kemudian harus ada SPPD-nya, harus ada kwitansi dan tiket. Kemudian harus ada dengan boarding pass-nya, ya. Pastinya dengan boarding pass-nya. 3 kali lagi, Pak. Kalau kemudian Garuda itu tidak memerlukan airport tax, ya tidak perlu dipaksakan ada airport tax. Tetapi kalau kemudian yang non Garuda masih ada airport tax-nya, maka harus ada bukti airport tax-nya. Kemudian rincian Garuda. Untuk belanja modal, maka harus dilengkapi dengan kwitansi atau faktur dan juga kontrak